الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي يا ربي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقبل الله منا ومنكم taqabbal ya karim. Apa kabar semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya sehingga menjadi tenanglah jiwa-jiwa yang mendapat tatapan rahmat itu. Semoga walaupun dunia itu terkutuk, tapi ada bahagian-bahagian di dunia yang masih terpuji, yakni majelis-majelis taklim. Bagaimanapun terkutuknya dunia ibu-ibu, tapi bahagian ilmu dan amal kita memang ambil dari dunia untuk kita lihat rewardnya besok di akhirat. Sehingga itu betul kita hidup di dunia, tapi kita tidak mau jadi ahli dunia atau abdud dunia. Kita adalah anak-anak akhirat. Kita adalah anak-anak akhirat. Dunia diciptakan untuk kita, tapi kita tidak diciptakan untuk dunia. Kita diciptakan untuk akhirat. Jadi hari ini kita akan buka tajuk baru, yaitu mempersiapkan umur kedua. Mempersiapkan umrun tsani. Mempersiapkan umur kedua. Mungkin istilah umur kedua tidak populer di kalangan kita. Marilah kita popularkan. Saya selalu mengulang-ulang bahwasanya orang yang paling berbahagia itu orang yang sudah berhenti nafasnya tapi belum berhenti amalannya. Orang yang masih hidup pahalanya. Orang tu dia dah mati dah, tapi pahala dia masih terus hidup. Biasa kalau cakap macam ni, ibu-ibu pakai kata, oh amal jariah. Pasti kita sudah bisa agak, oh Ustazah nak bicara tentang amal jariah rupanya. Kadang-kadang telinga kita ini kalau sudah mendengar sesuatu yang banyak kali diulang-ulang, banyak kali diperbincangkan dan disebut-sebut, telinga kita juga dah jadi lali, jadi imun. Sedekah jariah. Sebenarnya kalau kita sebut sedekah jariah itu masih ramai yang tak faham. Kita tak payahlah sebut sedekah jariah. Ya, kita ambil dengan sesuatu yang lebih real. Ya, kalau kita ambil
bahasa para ulama menyebutkan umur kedua, mungkin walaupun perlukan penjelasan, tapi dia lebih mudah untuk dipahami. Apa itu umur kedua? Baik, ibu-ibu, alhamdulillah hari ini adalah pertemuan pertama kita tentang isti'adad bi umrin thani, bersedia atau mempersiapkan diri dengan umur kedua. Hmm. Kita kata biasanya, kita ketemu lagi. Ya, ya, insya Allah. Bila ada umur kita jumpa lagi. Maknanya orang yang bilang ada umur itu maksudnya dia panjang umur lah. Atau dia masih hidup. Ah, dia masih hidup. Kita bilang, oke, jumpa lagi. Ada umur, kita jumpa lagi. Ah, bila kita sebut kalau ada umur, kita jumpa lagi, kita pikir umur tuh hanya ada waktu kita di dunia. Sebenarnya ketika semua kita mati, umur belum mati. Umur itu tak mati lagi. Jadi manusia itu memiliki dua umur. Umur fisikal dan umur amalannya. Umur fisikal dia ini di dunia. Kak berapa umur? 50. Kak berapa umur? 30. Nah, ini umur fisikal berupa number yang kita sebut atau number yang kita hitung sejak kelahiran. Adapun umur kedua itu umrun tsani, umur kedua adalah umur ketika kita sudah mulai hidup di barzah. Nah, jadi di barzah itu bukan mati, di barzah itu hidup kembali. Sebab itu roh kita ini tak pernah mati, dia hanya intiqal, ila mahallul akhar, ila mahallil akhir. Dia sedang berpindah ke tempat yang lain. Intiqal. Hakikatnya mati itu yang kita selalu sebut adalah sebuah perpindahan. Perpindahan di alam lain dan menunjukkan orang itu masih hidup. Nah, di dunia dia telah tiada, tapi di akhirat, di alam barzah dia hidup kembali untuk menghadapi dan mengalami kehidupan di barzah selanjutnya di mahsyar. Nah, betapa baiknya Allah ketika Allah masih memberikan kita umur kesempatan di alam barzah. Umur fizikal kita udah terputus. Kalau orang meninggal kita akan tahu, berapa umurnya tuh? Dia meninggal umur 30. Wih, mudanya, kita kata. Seolah-olah 30 itu adalah noktah terakhir dia. Kita pikir dia mati dengan umur 30. Umur fizikalnya 30. Tapi kalau ada karya-karyanya atau dia punya nama menjadi sebutan baik. Betul dia sudah meninggal. Betul dia sudah wafat. Betul dia sudah mati. Tapi namanya terus hidup. Ketika namanya disebut-sebut orang dengan sebuah pujian akan kebaikan-kebaikannya, itulah umur keduanya. Maknanya yang meninggal tadi dia akan berlanjut amalan-amalannya. Sebutan yang baik itu kata Buya adalah umur keduamu. Ketika orang menyebutkan kebaikan kita selepas ketiadaan kita, maka itu dihitung juga sebagai umur kedua kita. Patutlah Nabi Ibrahim alaihi salam sudah memiliki satu doa, yang mana doa itu waj'ali
lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah Tuhan, kalau boleh jadikanlah lisan orang-orang yang sesudah aku itu menyebut-nyebut tentang sidq, sesuatu yang benar tentang diriku. Benar. Sekejap, Bime. Sekejap, Halo. Oke, maaf Bu Ibu. Ah, jadi ketika Nabi Ibrahim membacakan doa itu sungguh cerdik, sungguh cerdas. Karena beliau nak ucapan-ucapan yang benar tentang diri beliau. Kehadirannya di muka bumi adalah sebuah kebenaran. Pengakhirannya apa? Nama baik yang ditinggalkan. Itu adalah satu umur yang baru ketika dia memasuki alam barzah. Jadi ibu, ayo jangan kita tidak baca doa ini. Ustazah selalu dalam kelas ingin membuat kita macam uh, apa ya, berambisi dengan doa itu. Nah, karena kita tak tahu kalau kita punya waktu sudah tiba, berapa lama namaku dikenang sebagai orang yang baik. Berapa lama karya-karya saya selama saya hidup itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Atau baru seminggu dua aku habis telah dilupakan. Jadi kita boleh meninggalkan kesan yang baik atau nauzubillah mungkin ada yang meninggalkan kesan tidak baik. Padahal Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ustazah ingin kita melihat kebaikan Tuhan. Sudah mati seseorang, tapi jangan sampai namanya juga ikut mati bersamanya. Ya, ketika orang menyebutkan dengan almarhum atau almarhumah, ya, atau Allahu yarham, sebuah doa untuk besok di sana dia terima dalam keadaan dia senang, dia happy. Ketika orang sebut namanya bersanding dengan perkataan almarhum atau almarhumah, ibunda saya, ayahanda saya, Allahu yarham. Masya Allah, luar biasa ya ibu-ibu. Jadi kita persiapkan, ya, persiapkan sesuatu yang harus membahagiakan kita. Sebab ibu-ibu siapa yang nak usahakan kebahagiaan kita di sana? Kalau bukan kita. Kalau kita meninggal dunia, kawan kita ke nak buat? Ya, suami kita ke nak buat? Isteri kita ke nak buat? Tentu semua itu ada preparation yang kita sendiri kena buat. Mungkin kita tak perasan benda tu. Tambah-tambah mati ini tidak ada appointment. Mana ada siapa ada malah appointment dengan malakul maut. Kan tidak ada di antara kita yang ada appointment dengan malakul maut. Tiba-tiba saja selesailah umur kita. Tapi karena baiknya Tuhan, seolah-olah Tuhan berbicara kepada kita hingga Allah memberikan kita umur yang kedua di sana. Itulah yang banyak dalam hadis-hadis, banyak sekali, terutama hari ini saya nak angkat satu daripada tadi Ustaz ada sebut doa kan.
doa Nabi Ibrahim yang ada di dalam surah apa itu? Surah 26, surah Asy-Syu'ara. Jadi mula-mula setelah kita faham tajuk ni ibu-ibu, kita mohon, ya Allah, saya naklah memiliki umur yang kedua. Ha, karena saya tahu selama saya hidup memang bukan amalan yang membuat kita masuk syurga. Ya, bukan amalan. Tapi kemasukan kita ke dalam syurga disebabkan oleh apa? Fadlullah, kurniaan Allah. Kita tuh masuk syurga disebabkan oleh bifadlillah. Bifadlillah, dengan kurniaan Allah. Kita masuk syurga disebabkan birahmatillah, dengan rahmat Allah. Dan kita masuk syurga disebabkan bidoa, dengan doa. Doa dari mana Ustazah? Doa dari kita, doa dari ibu kita, bapak kita, guru kita, murid kita, sahabat kita, anak kita, suami kita. Doa dari siapa-siapa pun. Tentu kita punya talian hayat yang kita nak usahakan tu, yang kita rasa usaha kita dari doa itu. Ya, sebenarnya bifadlillah dan birahmatillah itu lagi dahsyat. Ya kan? Lagi dahsyat. Bifadlillah. Masuk surga kita karena apa? Bifadlillah. Karena kurniaan Tuhan kepada kita. Kurniaan Tuhan. Macam mana itu kurniaan Tuhan? Anugerah Tuhan itu macam mana Ustazah? Nah, tentu ibu-ibu pikir macam sama je dengan rahmat ya. Tak sama. Bifadlillah, dengan kurniaan, dengan anugerah Allah, bermakna Allah sudah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Saya selalu berkata, di antara ibu-ibu ini mana yang pernah berdoa? Ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad. Tak ada kan? Lahir-lahir je, ngandung-ngandung je ibu kita, kita memang dah garanti jadi umat Nabi Muhammad. Itulah kurniaan Tuhan untuk kita. Itulah kurniaan Tuhan yang terbesar untuk kita hari ini. Ya. Dan itu kemudian kita tidak rasakan itu sebagai satu fadlun kabir, fadlun azim. Kita tidak rasa itu sebagai fadilah yang besar. Maka disebabkan kita itu umat Nabi Muhammad SAW, maka kita itu mempunyai satu harapan yang besar. Setiap umat Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah. Tidak cukup menjadi umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad SAW sendiri menjamin semua, setiap umatku akan masuk syurga. Tak seronok ke? Sehingga pada satu hari Rasulullah sedang solat dan tersenyum. Para sahabat nampak itu dan tanya, ya Rasulullah, kami nampak kau macam senyum tadi. Ya, kata Rasulullah. Tadi saya diberitahu oleh Jibril bahwa semua umatku masuk syurga. Coba ibu, ya ada kita lah dekat situ kan. Kita tak cerita umat tu berdosa ke, umat tu bagaimana. Kita belum selidiki sampai gitu. Pokoknya kita adalah orang yang mendapat kurniaan Tuhan. Dengan begitu besar dimasukkannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berkata kepada para sahabatnya waktu itu,
Dan mereka begitu seronok. Tambah-tambah kalau orang yang sebut Nabi sebut directly 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Oh, itu lagi hebat. Kan ada buku yang diterbitkan berdasarkan hadis itu. Nah, kita ini walaupun tidak masuk dalam book record, tapi kita dah bawa, orang Indonesia bilang, kartu nama, member card sebagai umat Nabi Muhammad tuh. Itu sudah satu peluang yang luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, di mana Nabi kata semua masuk surga illa man aba. Kecuali yang tak nak, kecuali yang tak mau, kecuali yang enggan. Ditanya siapa yang enggan? Boleh ada ke yang enggan? Ya, ada yang enggan. Man ata'ani, siapa yang taat padaku, ikut, turut, tak bantah, dah halal jannah. Itu yang masuk surga. Tapi ada di antara manusia ini, orang udah dapat anugerah sebagai umat Nabi Muhammad, tapi man asani, siapa yang derhaka padaku, siapa yang degil, siapa yang sombong, siapa yang merasa angkuh, siapa yang uh, uh, apa ya, punya sifat-sifat penentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ada abah. Itulah orang-orang yang enggan. Hari ini isu pula, model orang pergi umrah tak nak pergi Madinah. Pergi umrah nak pergi Mekah je. Ziarah ke makam Rasulullah tak payah. Kan tu sunat. Tengok tu. Datang lagi ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Betapa sudah kurang ilmu, kurang juga akhlak, hancur pula adabnya. Ya, itu ada berapa orang yang sudah mulai gelisah, Ustazah, macam mana pergi umrah tapi tak mau pergi ziarah. Tapi pergi pula di Al-Ula. Pergi pula ziarah Madain Soleh. Ya, pelik lah. Sungguh pelik. Rupanya benar sadaqah Rasul. Sadaqah Allah wa sadaqah Rasulul Karim. Benar Tuhan punya cakap. Benar Nabi punya cakap. Ada orang yang ingkar. Ada orang yang ingkar. Hari ini mulailah bermunculan satu persatu. Sudah dapat kurniaan tapi dia sendiri nak keluar dari kurniaan tersebut. Karena dia pikir apa? Yang penting aku ada amal. Rupanya dia sangat keliru sebab bukan amal lah yang memasukkannya ke surga. Tapi walau bagaimanapun mesti ada amal sebagai modal. Ya, modal kecil. Amalan itu satu modal kecil saja. Kemudian yang kedua, masuk surga dengan apa? Bifadlillah, sudah, birahmatillah, dengan kasih sayang Allah. Contohnya kalau nak ikutkan dosa kita itu, kalau dari standard SOP-nya memang kita tak boleh nak masuk surga nih. Ya. Amalannya itu ada, tapi bermasalah. Ada amalan yang kurang, ada amalan yang cacat, ada amalan yang tidak beres disebabkan ada apa itu? Ada keterkaitan dengan dosa sesama insan, mungkin dengan haiwan, mungkin dosa dengan alam. Jadi amalannya itu ada, tapi selain amalannya itu kurang, amalan itu mungkin kacau. Ya kan? Kacau. Ya, amalan itu bercampur. Ya, bercampur dengan sesuatu yang fasik. Tapi sebagai umat Nabi Muhammad yang tadinya sudah dapat garanti itu, maka dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah suruh cek dulu. Salawatnya gimana tuh orang? Amalan-amalan sunnahnya beres ke tidak?
ada apa-apa dari amalan dia bisa menutup kejelekan amal itu. Hingga sepatutnya dia tak boleh dulu masuk surga, tapi karena kasih sayang Allah, boleh pula terlepas ke surga. Itulah rahmat. Tapi atas label nomor satu dulu, sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi peliklah kalau ada orang nak pergi umrah pula tahun ini. Ada model umrah gaya baru, pergi umrah, tak perlu pergi ziarah Nabi. Nanti ibu fitnah akhir zaman. Dia bukan hanya menimpa nama baik, dia menimpa kedudukan iman di dalam hati kita. Sebab itu tolonglah, jadikanlah diri kita ini member tetap majlis-majlis taklim. Biarlah orang tengok kita di sana ada, di situ ada, di sini ada, sono ada. Ya, karena apa? Kita nak pastikan kita punya jalur ini benar. Kita tak nak terkeluar dari barisan umat Nabi Muhammad. Ya, kita fikir kita ada ilmu, rupanya kita belum cukup ilmu. Kita pikir kita paham, rupanya salah paham. Mm-mm. Kalau tak paham tak apa juga, tapi kalau salah paham kan lebih bahaya itu. Lebih baik tidak paham. Kalau tidak paham, itu dia masih mempunyai satu pengetahuan yang zero. Terjadi kekosongan. Tapi kalau salah paham, dia udah ada ilmu tuh. Tapi ilmunya salah. Kerja keraslah kita untuk memperbetulkan kesalahan itu. Mm-mm. Jadi ibu, pastikan kita tidak terkeluar dari barisan orang-orang yang sedang memikirkan tentang umur yang kedua itu. Dan penyebab ketiga kita bisa masuk surga, ya dengan doa. Doa siapa saja. Ya, tengok kalau ada orang meninggal, kita pula doakan Allah maghfir lahu warhamhu. Allah maghfir li jami'il mu'minina wal mu'minat. Allah maghfir li jami'i ummati Nabi Muhammad. Allah maghfir li ummati Muhammad. Allah mastur li ummati Muhammad. Kan doa, doa orang ramai, doa sendirian, doa dari siapa-siapa kita perlukan itu. Nah, jadi Bibu, itulah sedikit himbauan mengetuk kesadaran-kesadaran kita bahwa ilmu itu tidak boleh ditinggalkan di dalam kelas. Ilmu itu tidak boleh ditinggalkan di dalam lembaran-lembaran catatan. Ilmu itu kita kena bawa keluar. Ya, bawa keluar. Dan ilmu itu harus jadi kesadaran kita. Kita sadar apa yang kita buat. Dan kita perlu risau. Ya, perlu risau. Risaukan apa? Risaukan persiapan ini tepat ke, belum tepat ke, kena ke, tak kena ke, apa yang kita nak buat ni. Ya, sudah melakukan sesuatu yang la yanfa, tidak berguna bagi akhirat kita. Kan hidup ini hanya tiga kan? Tiga apa Ustazah? Ya, kalau kita tak buat amal baik, amal soleh, pasti kita sedang buat amal salah. Ya kan? Satu lagi, kita pasti mungkin tidak buat amal salah, tidak buat amal soleh, tapi kita buat amal lara, amal sia-sia. Nah, itu yang tiga tuh. Ya, ulama kata, umurmu ini jangan hanya diisi dengan mungkin ada amal soleh, kemudian ada amal salah, lepas tu lagi satu amal lara. Nah, amal yang lara ini pasti dia akan membawamu kepada amal salah. Amal yang lara ibu-ibu tidak akan membawa kita kepada amal soleh. Jadi sudah dua chance kita akan jatuh, tersungkur. Ha? Jalan lurus memang cuma satu ibu-ibu. Jadi hidup itu cuma berputar-putar pada tiga perkara. Ini pagi saya buat apa nih? Oh, saya ikut majelis taklim. Ibu-ibu belajar, saya mengajar.
Udah saleh, udah soleh itu. Mengajar sudah soleh, belajar sudah soleh. Dalam kesolehan jangan timbulkan kesalahan. Bagaimana pula itu saja? Awas, niat jangan lari, niat jangan terpesong. Nah, kan? Nah, niat belajar nah apa tuh? Nah, belajar tuh udah bagus, buka Zoom udah bagus. Ah, tengok poster, sebar poster, bagus lah tuh. Jangan sampai dihinggapi lagi dengan kesalahan-kesalahan. Mungkin dari segi niat dan lain-lain sebagainya. Pastikan ya Allah, kita nak amal-amal ini dia naik ke langit dengan cara yang Allah terima dengan penuh kebanggaan dan akan Allah serahkan amal itu dengan penuh kegembiraan kita yang menerima dan keridhaan Allah yang menilainya. Begitu kan? Itu saja yang kita nakkan. Makanya ulama berkata persiapan untuk mati adalah bertaubat. Persiapan untuk mati banyak bertaubat. Ah, bertaubat saja. Sebab jangan sampai di antara amal-amal soleh itu ada yang tersalah-salah. Hmm. Mungkin amalannya benar, niatnya pula bermasalah. Niatnya benar, amal pula bermasalah. Atau mungkin kita buat laga, sesuatu yang laga, tidak ada gunanya. Ya. Tapi kalau majelis taklim ini kan ada gunanya ya Ustazah. Pasti dong ada gunanya. Sudah diiktiraf oleh Rasul sebagai Raudah min Riyadil Jannah. Apa kesalahan kita pula dalam majelis taklim? Yalah, habis menuntut ilmu kita tak sebar. Habis menuntut ilmu kita tidak amal. Habis menuntut ilmu sekadar masuk kanan keluar kiri. Ah, jadi benda yang baik jadi sia-sia. Jadi ibu, ayo perlu ditumbuhkan kesadaran-kesadaran bahwa mau tak mau, siap tak siap, kita sedang beratur menunggu giliran. Beratur menunggu giliran. Giliran untuk dipanggil. Ya, menghadap kepada apa yang kita sudah laksanakan hari ini. Nah, jadi Ibu, apa namanya? Kita akan melihat bagaimana definisi umur ain mim ra. Ain mim ra. Umur itu apa Ustaz? Umur. Kita akan lihat apa maksud perkataan umur. Ain mim ra. Tulis ya. Bukan UMUR. Bukan UMUR. Bukan bahasa Melayu itu. Sebab UMUR umur itu dari kata ain mim ro. Ain mim ro. Umur. Kamu amruka. Berapa umurmu? Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau kita bilang bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu usia. Kalau bilang soal usia, pasti yang terkeluar ialah numbering. Berapa usianya? 2 tahun. Ya kan? Kalau orang tanya usia, itu yang keluar pasti nomor. Ya kan? Nomor 70, 80. Tapi kalau orang tanya umur, nah, karena kita pikir benda itu umur dengan usia sama, jawabannya mesti terkeluar nomor juga. Berapa umurnya? Ya kan? Nah, jadi sepatutnya bukan begitu. Ya, bukan begitu sebenarnya. Sebab kalau yang ditanya atau yang dimaksud adalah ain mim ra umur, maka em, dia bermaksud 3 perkara. Kalau sebut berapa umurmu,
Ya karena kita sudah ambil itu bahasa jadi bahasa kita, kita pun menggunakan sesuai dengan pengertian kita. Tapi sebenarnya ain mim ro tuh dia ada mengandungi tiga eh, em, tiga hakikat pemaknaan. Eh, eh, Tiga hakikat itu ialah yang pertama, bila sebut umur, maksudnya itu ialah manfaat. Yang kedua, bila sebut umur, maksudnya ialah sukses. Dan bila sebut umur itu, maksud di sebaliknya ialah berkah. Mm-mm. Jadi, kalau orang tanya ustazah, ustazah berapa umurnya? Sebetulnya, sebetulnya kalau kita ambil daripada makna itu, makna yang tadi tiga itu, seolah-olah pertanyaan orang tadi berapa umurnya bukan yang dikehendaki itu adalah number, tapi sudah berapa manfaat yang ustazah berikan. Maksudnya selama engkau hidup nih, sudah berapa banyak manfaatmu? Mm-mm. Sudah banyak tak manfaatmu? Nah, katakan kalau dari segi usia saya 50 tahun, maksudnya dalam 50 tahun itu apa saja manfaat-manfaat yang saya sudah sebarkan dan sudah tebarkan. Orang lain sudah memperoleh manfaat apa dari saya? Bukan saya memanfaatkan orang, tapi saya itu sudah mempunyai manfaat sejauh mana kepada diri saya, kepada masyarakat, keluarga, teman, umat. Mm-mm. Sebab ramai orang Allah beri umur panjang, malah memperkaya dosa. Ada orang Allah berikan umur dia cuma 30, tapi Masya Allah, macam orang umur 100 tahun, bahkan 1000 tahun. Nah, jadi kalau ibu-ibu bertanya kepada saya, bila ditanya berapa umur, sebenarnya secara tidak langsung pertanyaan itu sedang menggugah kepada yang ditanya itu tentang sudah berapa manfaat yang bisa diberikan kepada keluarga, kepada diri sendiri, kepada sesiapa saja. Bermanfaat tak saya ini kepada agama saya? Bermanfaat tak saya dengan masa yang Allah berikan ini kepada umat? Saya menjadi um, sesuatu yang diperlukan atau malah tidak diperlukan. Kalau saya orang yang bermanfaat, mana orang memerlukan saya. Sebab itu para ulama berkata menjadi orang baik itu baik. Tapi menjadi orang yang bermanfaat, khairukum anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Kamu tahu tak yang terbaik di antara kamu itu yang memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan kau sendiri tidak merugikan dirimu. Ya, jadi kalau orang tanya lagi berapa umur, seolah-olah Anda harus menjawab apa achievement yang engkau telah capai sepanjang hidupmu yang sudah diberikan oleh Allah kesempatan hidup dalam 50 tahun itu. Kan saya cakap yang pertama bermanfaat kan. Yang kedua sukses. Sukses kan. Nah, seberapa sukses saya ini? Apa saja achievement yang saya ciptakan. Nikmat-nikmat yang Allah berikan pada saya
Yang saya tukar nikmat itu semua menjadi sesuatu yang memberikan, apa? Menampakkan kejayaan saya menggunakan nikmat Tuhan karena saya kenal Sang Pemberi. Makanya kalau para ulama sufi berkata, kalau kamu buat dosa, walaupun dosa itu kecil, kamu tidak boleh tengok dosa itu kecil. Tapi kamu kena tengok pada siapa kamu buat dosa itu. Jadi kita pun seperti itu juga. Bila kita salah gunakan nikmat itu, alah, nanti kita tobat je lah. Kita kata gitu kan. Nanti dulu. Itu kalau kamu salah pakai nikmat mata, salah pakai nikmat lisan, salah pakai nikmat apa yang Allah beri. Bukan soal nikmatnya, tapi pada siapa. Siapa yang bagi tuh? Iya kan? Sebab sekali badan sakit, kalau dia sehat kembali, dia tidak fit macam yang awal itu. Iya kan? Mesti sudah ada tanda kesan-kesan yang hasil sakit itu. Kan? Anda seorang yang sehat, zohir dan batin. Memang tak ada penyakit, memang tip-top. Tapi sekali Anda terkena sakit itu, katakan Anda sakit itu sebulan, 2 minggu, Anda sudah tidak bisa mencapai kesehatan yang prima seperti sebelum Anda sakit tadi. Begitu. Jadi kesuksesan yang kita peroleh sepanjang umur itu dengan berjayanya kita menjaga amanah terhadap nikmat-nikmat yang Allah beri pada kita itu, sudah sejauh mana kita sukses mengalahkan nafsu-nafsu jahat kita dalam memakai nikmat Allah. Bila saya kaji tentang Sayyidul Istighfar atau Istighfar Kabir, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Itu kan kalau ibu tengok dia punya makna, isunya dua aja, aku dan Tuhanku. Kemudian nikmat Tuhanku bersanding dengan dosaku. Aku dan Tuhanku. Kemudian objek yang dibicarakan di situ adalah apa? Nikmat Tuhanku, dan maksudnya Allah mempersembahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, tapi kita mempersembahkan dosa-dosa kita kepada Allah. Abu ulaka binikmatika aliyya. Abu ulaka binikmatika aliyya. Aku akui banyak sekali nikmatmu padaku. Wa abu'u bidzambi. Aku juga tahu ya Allah, pertambahan nikmatmu bukan bertambah syukur, tapi bertambah lagi maksiatku. Jadi objek yang disebut di dalam Sayyidul Istighfar itu, ibu-ibu, kalau ibu-ibu hayati, sebenarnya hanya dua aja. Nikmat bersanding dengan dosa kita. Dan Allah tambah lagi nikmat itu. Bagi lagi nikmat itu. Bagi lagi. Sehingga tenggelamlah kita dalam nikmat itu. Dan tenggelam kita dalam dosa kita. Ya kan? Orang berdosa ke, orang yang terluput dari dosa ke, atau berusaha mengeluarkan diri dari dosa ke, semua suka pada nikmat. Mana nak menolak nikmat? Kalau boleh tambah lagi, tambah lagi. Tapi dia terlupa, bertambahnya nikmat, tertambahlah pula dosa. Akhirnya kufur nikmat datang kepadanya. Jangan cerita syukur. Syukur memang sikit benar. Tak sempat nak syukur. Kalau syukur 1, kufurnya 9. Tapi nikmatnya berapa? Nikmatnya 100. Itu yang nikmat berbanding dosa tuh. Karena minta nikmat, Allah memang karim. Selalu memberi nikmat lebih dari yang kita perlukan.
Karena dia selalu memperkenalkan karimnya diri dia. Allahu akram wa rabbukal akram. Nah, ibu-ibu, ketika kita sudah berhadapan dengan nikmat-nikmat itulah, keberhati-hatian kita mesti lebih meningkat. Jika tidak, maka kita lupa akan diri kita sendiri. Ya. Tadi saya tengah cakap apa itu ya? Pertambahan umur ya, sukses. Bukan. Umur bermaksud sukses, umur bermaksud pemanfaatan, dan yang ketiga, bila orang tanya kepada saya tentang berapa umurnya Ustazah, dia bukan nak tahu sangat number tu. Sebenarnya secara hakiki ya, saya bila menjawab itu, sejauh mana keberkahan yang sudah aku perolehi dengan umur yang Allah berikan itu. Diingat ya? 3 ya. Manfaat, sukses, dan berkah. Berkah. Pertambahan atau ziyadatul khair. Kebaikan-kebaikan saya itu macam mana? Keberkahan rezeki saya, keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan amal, keberkahan apa aja. Semua saya nak ada kebaikan. Bila Allah beri musibah, ada kebaikan. Bila Allah beri nikmat, ada kebaikan. Bila Allah beri lebih, ada nikmat. Bila Allah bagi kurang, ada nikmat. Ada kebaikan itu. Karena apa? Karena Allah sendiri memaklumkan dirinya. Biyadikal khair. Biyadikal khair. Wahai Tuhan, di tanganmu lah segala kebaikan. Kita recognize kan? So kalau Allah beri yang buruk itu baik, yang tak baik itu kita kata tetap baik juga pada pandangan Tuhan. Itu perlu mujahadah ibu-ibu, mujahadah. So kelas online ini hanya sebagai satu bentuk pengantar saja, ya. Kita kena berguru betul-betul. Ini hanya ngomong-ngomong je, catatan-catatan, contengan-contengan, coretan-coretan untuk kita kembangkan lagi. Pergilah belajar, kajian, ya, sentiasa memposisikan diri kita pada tempat yang menggembirakan Allah dan Rasul. Jangan sekali-kali kita menciptakan langkah-langkah yang membuat Rasulullah sedih, yang membuat Allah melihat kita dengan pandangan yang kenapa hambaku menyalahgunakan nikmat. Gitu kan. Macam seorang ibu, dia sayang anaknya. Sian jauh anaknya nak pergi sekolah. Dia berikanlah motor. Dia antarlah pergi untuk belajar. Ambillah lesen. Mula-mula okey anak tu pergi sekolah naik motor. Lama-lama motor tu dah salah guna. Dah dipakai untuk merempit. Dipakai untuk berlomba. Dipakai untuk bergaya. Kalau dipakai untuk hidup tak apa. Tapi dipakai untuk bergaya hidup, sudah lari pula matlamatnya. Manusia itu begitu. Tentu ibu yang memberikan motor tu, ya Allah nak, aku berikan kau kereta, aku berikan kau motor, bukan untuk nak berlomba. Untuk kau punya kemudahan supaya kau tidak lambat ke sekolah. Supaya kau mudah nak buat-buat kerja-kerja. Tak lama lagi, dia ada makwa, dia gonceng makwanya. Adakah pasti ibu itu menyesalnya saya berikan dia motor? Tuhan tidak pernah menyesal memberikan kita sesuatu. Kalau boleh dia tambah lagi, dia tambah lagi, dia tambah lagi. Nah, adakah dalam umur yang Allah berikan itu sudah sejauh mana berkah? Kita jadikan itu satu ziyadatul khair. Pertambahan kebaikan-kebaikan.
Dulu masa Allah tak beri aku ilmu, mungkin aku sombong. Sekarang Allah dah berikan aku ilmu, janganlah lebih sombong. Kan? Sebetulnya, bila Allah berikan ilmu, lebih tawadu. Dulu Allah berikan kita masa muda. Masa muda yang, na'udzubillah kalau nak ingat takut banyak dosa. Bila Allah panjangkan umur kita, banyakkanlah doa taubat. Kalau dulu banyak dosa, sekarang banyak doa. Jadi ibu berhenti sudah daripada melakukan sesuatu yang membuat Allah memandang kita. Mungkin Allah belum pandang kita dengan pandangan murka karena Dia Maha Kasih. Tapi pasti Rasulullah bersedih, sangat bersedih. Karena nikmat yang diberikan itu kita sia-siakan. Tambah-tambah lagi, Allah suruh kita bukan masuk saja gini. Kalau Tuhan beri kita umur 80, 90 kan, bukan semua amal baik pun kita buat. Ni nak minta 90 tahun, 80 tahun, bukan nak buat amal baik pun. Nak buat amal buruknya lebih banyak. Tapi Allah kata tak apalah, taubatlah. Okey, dah taubat pula. Allah kata, nanti dalam pertaubatan itu, jangan mengulangi lagi. Panggil taubatan nasuha. Nanti sayangnya Allah pada kita, sudah dihapuskan kejahatan-kejahatan itu. Maka Allah kata, tidak mati anak Adam, melainkan aku masih nak berikan dia lagi kebaikan pada dia. Yang kita sebut sadaqatun jariyah, ilmu yang tafa'ubi. Apa lagi tadi? Waladun salih yad'ulah. Kalau dia ada anak, ya, yang baik, yang dia didik, yang sentiasa mendoakan dia. Kita tahunya di situ kan. Mana yang dari kita, mana yang dari kita. Kalau anak soleh itu nanti kita, saya tak ada anak ustazah. Tapi ada anak murid banyak. Saya tak ada ilmu ustazah, tak ada ilmu. Ilmu yang kau tukar menjadi amal. Ilmu yang kau transfer menjadi amal. Itu boleh jadi umur yang kedua. Apa prosesi selama hidupmu? Ya, prosesi selama hidupmu apa? Allah tak tengok hasil kan? Allah tengok prosesinya apa. Pandainya memanage time sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anggota masyarakat. Ada je masa dia. Seorang pekerja, ada je masa dia. Tak dapat ikut kelas, mungkin dia dapat ikut recording, mungkin dia dapat ikut kawan. Ayo, tadi saya tak dapat kelas, boleh tak kamu sharing dengan saya? Saya kalau nak harap recording, memang tak dengar lah tu. Sharing pula, grup-grup lagi dikembangkan. Subhanallah, itulah prosesinya. Nah, di dalam poster itu Ustazah meletakkan satu surah, yaitu surah Yasin. Dan surah Yasin itu semua sudah hafal. Kan? Ada satu perkataan yang Ustazah nak ibu-ibu simpan dalam mindset ibu-ibu. Ya, selain daripada 3 yang tadi-tadi itu kan. Amalan sedekah jariyah tu kan dah tahu dah tu ya. Ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Saya nak ambil lagi satu lagi yang dalam surah Yasin tu. Karena apa? Kita sentiasa baca surah Yasin tapi kita mungkin lewat je. Mana poin-poin dalam Yasin pun semua berterbangan, bertempiaran, tak ingat pun. Ida apa? Arada syai'an yaqula lahu kun fayakun, kita pun kun fayakun, hilang semua pemahaman. Okay, hari ini tolong highlight ayat 12 tu. Jom kita tengok surah Yasin ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu
nuhyil mauta. Ada ya? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Ibu-ibu kalau belajar bahasa Arab, ada satu namanya dhamir. Dhamir itu apa? Dhamir itu kata ganti. Kata ganti. Nah, dalam hal ini kata ganti orang, personal pronoun. Inna artinya sesungguhnya kami. Kami. Dalam ayat yang pendek ini terdapat 5 kali pengucapan, bukan pengucapan, 5 kali pengulangan kata kami. Inna, satu, sesungguhnya kami. Inna nahnu, nahnu kamilah. Nuhyil, nuhyi, kami yang menghidupkan. Al-mauta, orang mati. Wa naktubu, kami yang merekod. Tengok tuh, dampak dah. Naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu. Nahu, kami yang mencatat, merekod, merakam. Nampak tak? 5 kali pengulangan kata kami di situ. Inna, sesungguhnya kami. Nahnu, kamilah. Nuhyi, kami yang menghidupkan. Menghidupkan apa? Al-mauta. Wa naktubu, naktubu, kami yang mencatat, merakam, merekodkan tuh. Wa naktubu ma qaddamu, apa-apa yang mereka prioritikan dalam hidup. Wa atharahum, kesan-kesan, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Itu yang akan jadi umur kedua, ibu-ibu. Wa kulla, semua, setiap, segala sesuatu, tiap-tiap apa yang kamu lakukan tuh, syai'in, apa aja, ada na lagi, semua kami perhitungkan. Kan 5 kan itu? Menunjukkan hidupmu tidak terlepas dari CCTV langit. Inna rabbaka labil mirsad. 24 jam Allah tengok kamu. Kami perhati kamu ini. Ibu nampak tak ayat ni? Pendek saja ayat tu. Tapi ya ilahi Rabbi Allah ulang kami itu sampai 5 kali. Ya kan? Sebab apa? Button. Melihat Tuhan dan dilihat Tuhanmu lemah. Button ihsan kita tu lemah sungguh. Kita orang ada iman. Kita orang Islam. Ya. Tapi button ihsan kita tu lemah. Merasa dilihat Tuhan. Merasa melihat Tuhan. Itu button. Ustaz cakap button ihsan kita. Terlalu weak baterinya. Sehingga bila Allah ulang-ulang sampai 5 kali. Kita kena alert ni. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tak tahu ke kamu bahwa Allah itu yara 24 jam melihatmu, memperhatikan kamu. Nah, pegang baik-baik ayat ini
untuk persiapan umur kedua kita. Oh, jadi ayat inilah Ustazah ya. Iya, saya tak tahulah. Ada lagi tak ayat macam ni? Pengulangan kami tu sampai 5 kali. Kalau ada, kalau ada, mungkin ayat tu panjang. Okeylah sikit bila dia panjang. Tapi kan ayat ni pendek loh. Tapi sampai 5 kali pengulangan. Seolah-olah Allah nak yakinkan bahawa kamu tu tidak bersendirian. Kamu dalam pengawasan. Pengawasan tu pula, time kau sudah berada di alam dunia, sampailah engkau berada di alam sana. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan al-mauta. Bila sebut al-mauta ni, ibu-ibu pasti fikir, oh, itu sudah hidup, lepas tu dia mati. Boleh jadi dia tak ada dan Allah hidupkan. Begitu. Maksudnya kehidupan tu bermula dari kami punya kuasa menghidupkan. Nuhyi. Nuhyi, menghidupkan. Kuasa menghidupkan dari awal atau hidup kali kedua tu kami saja yang berkuasa. Nahnu nuhyil mauta. Dalam pada hidupmu tidak berjalan sendirian. Ada catatan mengiringimu. Naktubu. Aktubu aku tulis. Naktubu kami tulis. Kami ada dia punya administrasi gitu lah. Ada rekod lah. Naktubu. Jadi itulah para malaikat. Malaikat kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang dipanggil kiraman katibin. Ya. Nanti tulislah. Nanti lepas Google ni pergilah. Google kan kiraman katibin nanti. Apa tu itu kiraman katibin. Malaikat pencatat, pengawas. Yang sedang merekod perbuatan kita. Wa naktubu ma qaddamu. Dia catat, dia rekod apa yang kamu sedang qaddamu. Qaddamu ini apa yang menjadi prioritimu. Bukan apa yang kamu lakukan. Bukan lakukan macam biasa je ibu. Qaddamu ini punya makna yang urgent, iaitu apa yang you urgentkan. Apa yang you prioritikan. Kan kita kan kalau kan kita ni selalu macam tak apalah hari ni ada orang datang, I tak ikut dululah. Macam tu kan. So kita memprioritikan benda yang important pun sebenarnya. Bukan kita saja-saja, apalagi kita memang ada ada ustazah ada appointment doktor misalnya. Ustazah ada kematian, ustazah ada ini. Maknanya kalau benda-benda tu berlaku, maka benda yang kita dah cadang tadi tu kita dah jadikan dia nombor 2. So apa yang kita jadikan nombor 1 dalam kita punya aktiviti harian tu apa? Macam ulama bilang begini. Solat itu penting. Solat itu penting. Jangan kamu berkata, yang penting aku solat. Tak boleh begitu. Kan beda tu kan? Saya tak nampak ibu-ibu punya wajah ini siapa? Kan ibu-ibu, solat itu penting. Tapi you jangan cakap, yang penting I solat. Kan beda tu. Mau solat 5 waktu kah? 2 waktu kah? Yang penting I solat. Bukan begitu. Solat itu penting. Saya ni sedang menggambarkan tentang kedudukan perkataan qaddamu. Qaddamu. Sebab besok nanti, kalau kamu telah tua, memang kamu akan, aduh kalau saya begini kan. Ya cuma ada kalau. Dan kalau ditanya, mau nggak jadi baik? Mau. Tapi engkau dah tak mampu dah.
Hmm. Yang ada hanya mau, tapi kemampuan Allah dah tarik. Hmm. Dibandingkan dengan ketika engkau tahu dan engkau mau buat. Hmm. Perfect itu Allah yang nilai. Tapi pokoknya kita buat dulu. Adapun kesempurnaannya kita serahkan kepada Allah. Dan kita iringi. Watamim taksirana. Tuhan, dalam perbuatanku ini banyak yang kurang. Tolonglah, kau sempurnakanlah kekurangan saya itu dengan mungkin keikhlasanku, mungkin dengan rahmat kasih sayangmu. Nah, kan kita mulai merengek kepada Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa terhindar dari rasa ujub kepada amalan-amalan kita. Bila Allah letakkan kekurangan pada kita itu, baguslah tuh. Baguslah tuh supaya kita tahu diri. Kesempatan untuk ujub itu menurun. Ya, menurun. Dihiasinya kekurangan-kekurangan kepada amalan tuh adalah satu bentuk motivasi untuk menurunkan keegoan dan keakuan. Aduh, kurang nih, gitu kan? Kurang nih ya Allah, kurang ikhlas ke, kurang banyak ke, kurang yakin ke. Walhasil bila Allah letak kekurangan itu dari sudut kebaikan tuh ada. Nah, jadi Bibu, bila Allah kata, wa naktubu ma qaddamu, what is your priority? Dan ingat, setiap apa yang kita qaddamu bukan harus berbentuk amalan, tapi dia didahului oleh niat. Hmm, makanya ulama menafsirkan, sebelum kau beramal kan kau berniat dulu. Kan kamu mengedepankan niat dulu. Nah, jadi apabila niat kita mendahului itu dengan keikhlasan lillahi ta'ala, kekurangan pada amalan boleh disettle oleh Allah. Sebab Allah itu bukan nak menerima yang sempurna, Bu. Kesempurnaan kita macam mana? Itu di mata Tuhan yang nak catat, yang nak nak tik sempurna atau tidak, Tuhan lah, bukan kita. Kadang amalan tak sempurna tapi ikhlas niatnya sempurna. Kadang amalannya, 100 rakaat satu hari. Tapi niatnya hancur. Jadi Allah tidak hanya melihat amalanmu, tapi melihat keadaan kondisi hatimu ketika beramal. Kondisi hati maknanya niat lah. Aku berniat sebagaimana Rasulullah berniat. Begitu kan? Aku berniat sebagaimana Rasulullah berniat, ya Allah. Memang akan terjadi peperangan antara bisikan ini dan bisikan itu. Berpegang teguh saja kepada Allah. Dengan isti'adzah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika ayahdurun. Makanya ayat-ayat itu perlu kita hafal supaya kita tak payah lagi tanya, Ustazah, macam mana kalau apa? Semua udah ada jawaban. Kita nak dapatkan clue tu, kita kena sambungkan antara satu ayat, satu doa, satu pemahaman. Sebenarnya banyak Allah berikan kita kemudahan. Ya, Ibu ya. Jadi tak bolehlah kita punya slogan hidup, yang penting I solat. Tak boleh. Sebab solat itu nak menukarkan engkau. Terjadinya solat ini karena satu penghambaan. Bukan kita menjadi orang yang menghambakan diri pula pada diri kita. Berapa banyak yang solat, yang dia ingat bukan Tuhan. Dia ingat dia punya urusan. Dia ingat urusan ni, dia ingat urusan tu. Jadi, habis tu kita nak riak pula dalam solat. Solat dah tak bagus, nak bertunjuk pula solat. Aduh, Tuhanku. Ya. Baiklah kita meletakkan kekurangan-kekurangan kepada diri kita. Okey.
Wa naktubu ma qaddamu. Qaddamu, bulatkan kata qaddamu. Oke, dekat kata qaddamu itu, dekat de, de- di dekat perkataan qaddamu, ibu-ibu boleh merujuk banyak ayat. Banyak ayat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Dalam surah Al-Fajr, orang-orang berdosa itu akan meraung-raung dan menangis-nangis, dan dibilang begini, ya laitani, aduh, gitu kan, mulai marah pada diri sendiri. Ya laitani, celaka aku. Qaddamtu li hayati. Apa maksudnya? Qaddamtu li hayat. Kalau aku tahu, yang E dulu bagus, baru aku buat B. Aku buat E dulu. Ini aku pi buat B pula. Macam tu. Gitu. Itu bentuk penyesalan tu. Kalau aku tahu yang ini dulu, baru ini. Aku buat yang inilah. Kan? Sebab itu Allah kata di situ. Coba apa yang menjadi priority dalam hidupmu itu. Qadamtu li hayati. Saya lupa ayat berapa itu ya. Surah Al-Fajr ayat 20 berapa ni? 24, Ustazah. 24 ya? Ya. Satu. 89. Qadamtu, qadamu. Kemudian surah apa lagi ya? Surah ni. Surah Al-Insyiqaq ke Infitar ya? Insyiqaq atau Infitar? Sekejap ya. Insyiqaq, qaddamat wa akharat atau takwir. Lupa pula. Selama tak ada kelas, ustazahnya lupa. Berapa ibu Insyiqaq. Betul. Infitar. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Ada kan? Betul ya Fariza, ada ya? Ayat 5 dalam surah Al-Infitar. Bila hari telah kiamat, langit terpecah belah, kawakib ni apa? Bintang, bintang-bintang tata surya semua berjatuhan. Biharu fujirat, laut meluap lautan. Kubur bu'asirat, kubur dibongkar. Dekat situlah setiap jiwa mengetahui. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ada ya Kak Nura ya? 5. Perkataan qaddam tu qaddamat. Maka setiap jiwa tahulah apa yang telah dia utamakan dan apa yang telah dia apa bahasa Melayu? Utamakan lawannya apa? Akhirat. Mana yang dia dahulukan, mana yang dia kebelakangkan, mana yang dia prioritikan, mana yang dia apa bahasa Melayu, saya tak tahu nak susun macam mana. Akhirkan. Maksudnya lalaikan. Akhirkan. Sebenarnya lalai itu tak berapa tak berapa tepat. Sebab kalau qadamat depan, akhirat belakang.
Mana yang dia kedepankan, mana yang dia kebelakangkan. Abaikan Gitu. Ustazah. Dia akhirkan. Abaikannya. Pokoknya ibu-ibu paham aja deh. Insya Allah paham. Mana yang ibu-ibu kadamatkan, mana yang akhiratkan. Contoh, hari ini ada orang nak repair aircon, Ustazah, saya tak ikut kelas. Contoh ibu-ibu nak dulukan orang repair aircon kan bawa kelas. Contoh. Kan? Jadi ibu-ibu mendahulukan orang repair aircon daripada kelas. So, yang kelas itu diakhiratkan, yang repair itu dikadamatkan. Nanti besok tu benda tu jadi penyesalan nanti. Begitu. Itu contoh. Tapi tak boleh Ustazah. Rumah saya dah banjir ni. Dah bocor ni. Nampaknya kena repair dulu. Menjadi qadamat saya. Priority lah. Qadamat tu priority. Macam hari inilah model pendidikan kita. Sedih kita tengok ya. Anak-anak lebih duluan tahu menyanyi daripada mengaji. Anak-anak lebih tahu banyak lagu-lagu yang tak ada bermanfaat. Nanti dah ini baru kita. Anak-anak lebih tahu sejarah tentang yang tak penting. Lepas tu nanti baru tahu yang penting tu ke belakang. Macam kita punya nasib lah hari ini. Nasib kita hari ini macam tu lah. Tapi untung baiklah. Kita belum dicabut nyawa oleh Tuhan. Kita masih diberi chance oleh Allah walaupun sudah lambat, belum terlambat. Alhamdulillah. Semoga hidup mendatang ke hari-hari depan ni hidup dengan penuh kesadaran. Begitu. Kalau kita ada satu aturan, kita alah kecil lagi tak apa. Nanti sudah besar tahulah dia. Weh, mana boleh kita sebut macam tu? Kan? Biasakan itu kita mak-mak gitu kan. Tak apalah, masih kecil. Kalau dia besar nanti dia tahulah. Kadang-kadang kita ambil mudah, ambil ringan. Kan ibu-ibu, betul tak? Cobalah kita hayati dulu apa kesalahan-kesalahan kita dalam mendidik anak. Kesalahan-kesalahan yang pernah berlaku pada diri kita. Alimat nafsun. Pada waktu itu, kamu akan melihat, patutnya aku dahulukan ini dulu, baru yang itu. Tapi macam mana? Udah kiamat dah. Pengetahuanmu tentang patutnya aku buat ini dulu baru itu tidak akan mengubah posisi sama ada kau diampuni atau tidak diampuni. Posisi kita hari ini adalah posisi terbaik untuk minta ampun, mendatangkan kesadaran-kesadaran akan kelemahan-kelemahan yang pernah kita lakukan sebelum ini. Kita jangan melihat kita punya dosa hari ini. Tapi Ustazah dah 5 tahun saya dengan majlis taklim, hatam Quran. Sehingga kita rasa macam kita tak ada dosa lagi dah. Kita lihat yang dulu. Ya, tahapan-tahapan kita hingga kita masuk ke majlis taklim. Sebab bila kita dah masuk dengan majlis taklim, mengajar, belajar, segala hatam Quran, dosa baru lagi yang timbul loh. Dosa yang lama tak settle lagi. Dosa yang baru yang timbul lagi nih. Sebab kawan-kawan baru, keadaan yang baru lagi. Mungkin kita tidak pergi konsert, mungkin kita tidak pergi lepak-lepak. Tapi ketika kita lepak-lepak di masjid sambil kita bersama-sama kawan-kawan mengaji itu, ada juga kan terjadi. Bukan? Ni dia ni kalau baca memang tertidur lah aku. Mulalah dia dengan bersama Quran tapi masih ada juga benda-benda yang membuat geram, membuat sakit jiwa, sakit hati. Ada di mana-mana aja ada dosa-dosa itu. Ya. Sebab itu Rasulullah punya pendidikan ini, pendidikan yang tersambung dengan akhirat. Kan? Kita pula kalau belajar sini je, kat dunia ni je. Rasulullah kalau mengajar itu semua bersambung dengan akhirat. Solat bersambung dengan akhirat, berniaga bersambung dengan akhirat, tersenyum pun bersambung dengan akhirat. Jadi seluruh pendidikan Rasulullah itu
tersambung dengan akhirat. Tak nak menjadi orang yang menyesal tadi itu, ya laitani qaddamtu li hayati. Iya. Coba kita menghayati, lahirkan kesadaran-kesadaran ya Rasulullah. Betapa kami tak menjadi anak muridmu secara direct. Tapi kami sedang belajar macam mana untuk meneladani tokoh-tokoh sahabat yang kau sudah didik. Ya, kau tidak membangun tamadun bangunan, tapi tamadun akhlak yang Nabi bangunkan. Itu kan yang perlu sekali. Jadi satu lagi. Saya teringat lagi satu ayat nih. Tadi Al-Fajar, kemudian Al-Infitar, kemudian ini surah apa ini, Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Itu dia. Surah Al-Hasyr 59 ayatnya 18. Ada kata qaddamat lighad. Qaddamat lighad. Oke, jumpa. Surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Ustazah, Al-Hasyr sampai 16 saja. Al-Hasyr sampai 24. Al-Hasyr, surah 59 Ustazah. Muka surat Iya. 148. Oh, sebelah. Sorry. Sorry Ustazah. Penutup surah Al-Hasyr itu kan Asmaul Husna. Ya. 18 udah, jumpa. Jumpa Ustazah. Kak Mahiran, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Ustazah. Nampak tak tuh ayat 18? Nampak, Ustazah. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, berhati-hati, jaga hak-hak Allah, jaga kewajibanmu. Itu maksud ittaqullah. Wal tandur nafsum ma qaddamat. Hendaklah setiap nafsun, bukan setiap nafsu, setiap jiwa. Wal tandur nafsun ma qaddamat. Ada kata qaddamat. Setiap jiwa memprioritikan apa yang dia nak buat untuk ghad. Ghad itu artinya tomorrow, hereafter. Besok tu apa nak buat? Besok tu yang mana? Ini hari Jumat, besok hari Sabtu ke? Bukan. Besok di akhirat. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa preparation dia untuk esok tu apa dia nak buat. Sebab kalau dia buat tak selesai pun, itu bukan masalahnya. Pokoknya dia berbuat. Karena apa? Umur kedua menunggu. Ada kata ma qaddamat lil ghad. Kemudian wattaqullaha. Ayat ini diapit oleh dua ittaqullah. Perintah bertakwa mengapit sebuah ayat. Jadi satu ayat ada dua kali pengulangan ittaqullah. Ittaqullah di depan, ittaqullah di kat situ. Kat belakang tu. Second ittaqullah. Ustazah, berarti kalau sekiranya orang itu dia banyak tertinggal salatnya, jadi dia akan cuba sabar sebanyak yang boleh, tapi lepas tu meninggal. Jadi bila masuk umur kedua ni, jangan dia kira
Betul. Orang kenapa dia qada solat, lepas tu apa? Ya, Macam sebab dia kan ada tertinggal solat-solatnya atau solatnya yang cacat. Kan macam Ustazah kata, dia akan mati kan meninggal. Lepas tu dia akan dihidupkan kemudian umur keduanya. Tapi apa yang telah dilakukannya itu sebab solat-solatnya itu yang tak betul kan kita agakkan supaya menjadi Hmm. jadi macam mana tu? Itu dikira macam Qaddamat ni yang telah dilakukan itu dulu diabaikan kemudian tapi dicuba nak Itu tak maknanya dia sedang berada pada uh, jalur pertaubatan. bertaubat. Selesai tak dia qada solat. Kalau tanya dia bilang, I tak tahu, I tak ingat pun. Tapi I berikhtiar untuk taubat. Salah satu di antara banyak ni cara-cara taubat. I memang banyak tinggal solat. I qada solat I ini. Jadi maksudnya itulah persiapan dia menjumpai Tuhan dengan pertaubatannya. Jadi settle tak settle sudah tidak urusan dia lagi. Tapi dia punya harapan dia untuk menebus kesalahannya. Dia telah mendahulukan pertaubatan itu. Macam yang membunuh tu lah. Membunuh tu kan. Yang 100 orang tu kan. 99 tu kan. Ya. Dia tak sampai pun. Di daerah pertaubatan tu cuma jaraknya lebih dekat. Tapi Allah menghargai dia. Allah menghargai hati yang dia bawa untuk bertobat tu. Belum kodok pun solat orang tu. Contoh. Belum buat pun. Saya selalu kalau macam ni saya selalu bawa ibu-ibu pergi kepada ahli sihir Fir'aun tu. Ahli sihir Fir'aun. Pagi-pagi buat satu performance depan Nabi Musa kan. Semua dia punya tali semua habis dimakan. Terus mereka tersungkur harus sujadah. Dan mereka berkata aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Dah settle. Dia mengucap. Petang dah kena bunuh dengan Fir'aun. Bila masa dia nak kodok dia punya syariat Musa yang dia sudah imani. Jangankan kodok. Buat pun tidak. Betul tak Kak Heran? Betul. Jangankan dia nak kodok Nabi Musa punya isi kitab Taurat. Bila pula dia beramal dengan kitab Taurat tu? Kalau Fir'aun bagi dia 3 hari pun kesempatan untuk menentukan pilihan. Mana dia sempat nak belajar? Solat lagi, puasa lagi. Tak ada. So dia pulang kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas. Sudah. Khalas. Niatnya sudah ada, insyaAllah. Ya, niatnya sudah ada. Kemudian dia sudah, artinya dia telah membersihkan hatinya. Kemudian Allah kata dia sudah datang dengan qalbin salim. Illa man atallah biqalbin salim. Artinya hati itu datang dengan hati yang bersih dari cacat celah adanya syirik. Begitu. Terima kasih Ustazah. Ya. Jadi ma qaddamat lighat. Allah kata besok ni kamu dah siap-siap tak apa yang kamu nak buat? Bekalan apa yang kamu nak bawa ni? Itulah saya kata tajuk pertama untuk mati ni satu je. Taubat. Itu je. Taubat. Menyesal. Kemudian diiringi dengan amal-amalan soleh. Apa? Nak buat yang mana? Banyak dosa aku dah tak ingat semua dosa aku buat ni. Nak buat apa sekarang? Insaf, menangis. Kemudian mulalah. Kita pun tidak bisa menjadi, saya tak tahu nak buat apa ni. Saya punya taubat ni Allah terima tak? Tak boleh. Kita tak boleh macam itu. Kita ingat kembali sejarah ahli sihirnya Nabi Musa. Orang yang tadinya nak bertaubat betul-betul. Tapi dia sudah dijemput ajal. Kita mesti ada raja kepada Allah. Ingat, dosa kita sebesar kapal yang memuat 10,000 orang. Tapi ampunan Tuhan sebesar lautan yang dilayari oleh kapal tersebut. Jadi kita punya harapan kepada Tuhan itu, ya merengek-rengek lah. Datang membawa hati yang sudah hancur luluh. Penuh dengan dosa. Penuh dengan pengakuan. Jadi Allah kata di sini, bukanlah lembaran baru dalam hidupmu. Sehingga Allah kata, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa prioriti dia untuk dia bawa ke hadapan itu apa. Maka damat liqat.
Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jagalah Allah, jagalah diri kamu, jagalah hubungan itu antara engkau dengan penciptamu, karena Allah itu khabir. Khabir itu apa? Khabir itu maha teliti. Bila sebut khabir ini pada mana ini? Pada mana? Pada daerah apa? Daerah niat, qalbun. Bima ta'malun. Bukan pada amal lagi. Itu yang ulama kata, para orang-orang yang beramal nih jangan nak sibuk-sibuk, jangan nak kasih tambah amal banyak-banyak. Sebenarnya Tuhan sedang melihat hatimu ketika beramal. So bagus-baguskan hatimu. Ya. Karena kesempurnaan amal itu bergantung pada hatimu ketika beramal itu. Ya. Jadi istighfar itu karena kita nak bersihkan hati kita daripada segala penyakit hati. Barulah kita punya prosesi yang kita lakukan ketika di dunia itu, ya, kita akan bawa ke akhirat berupa apa? Pengadilan di alam barzah. Nah, saya berkata Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, orang-orang yang umurnya pendek. Kalau dari segi usianya cuma tidak sampai 60. Tapi ini hari nama mereka. Pernah tak satu tempat di muka bumi ini yang tak pernah menyebut nama dia orang? Seolah-olah dia masih hidup lagi. Buku-bukunya, karya-karyanya, murid-muridnya. Jadi seorang ulama ni, dia boleh meninggalkan dua perkara. Kalau dia tidak menulis buku, maka dia mencetak manusia. Murid. Murid itu adalah buku-bukunya sang ulama. Anak-anak murid itu ibarat buku. Sebab anak murid itu bisa mengajar, menyampaikan. Kalau dia tidak mengajar, mungkin dia menulis. Maka tulisan-tulisan itulah adalah murid-murid yang mengajar. Saya ulang ya. Contoh ustazah atau guru, dia tidak menulis, tapi dia ada murid-murid. Maka itulah buku-buku yang akan berbicara, menyampaikan ilmu dia ke generasi berikutnya. Kalau dia tidak mengajar orang, tapi dia menulis, dia tak pandai nak berbicara, tapi karya-karyanya banyak sekali. Maka karya-karya, buku-buku yang dia tinggalkan itulah murid-muridnya yang nanti akan sampai kepada umat. Kalau dia mengajar dan dia juga menulis, Masya Allah, berapa muridnya, berapa bukunya, betapa bahagianya lah dia. Sudah menulis, mengajar pula. Masya Allah, ibu. So, sampaikanlah apa-apa yang kita tahu, walau satu ayat, walau satu poin. Artinya kita tak tahu, dari situlah terbit hidayah. Ya, terbitlah taufik daripada Allah. Semoga dengan mempersiapkan perkara-perkara ini, kita tidak menjadi orang-orang yang ada pada posisi ya laitani, wahai celakalah aku. Kita dijauhkan Allah daripada kalimat ya laitani, ya wailana. Kita jauh dari kalimat itu. Kita dekat kepada kalimat alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Kita dekat dengan kalimat itu. Kita bukan dekat dengan kalimat ya laitani atau ya wailana. Tapi kita dekat dengan apa? Alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Surah apa itu Ustazah? Surah Al-A'raf ayat 43. Terima kasih, segala puji bagi Allah. Hadana lihadza, memberikan kami petunjuk akan perkara ini. Wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Tidaklah kami akan diberi petunjuk kalau bukan Allah yang berikan petunjuk.
Okey, sekian pengajian. Kita kekalkan tajuk ni sebab belum beres lagi, Alisa. So, pertemuan kita akan datang biiznillah, panjang umur sihat walafiat. Sudah diletak di poster itu. Kita teruskan dengan tajuk ini. Okey, Ibu ya? Tidak ada soalan? Tidak ada soalan, kita tutup. Barakallah, catatan kasih cantik ya. Kalau tak sempurna tanya, boleh nanti tanya balik. Kalau tidak faham cepat-cepat buat nota catatan pertanyaan, nanti boleh dibincang dan diskusikan. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, hadanallahu ya wa iyyakum ajma'in. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassul bil haqq, tawassul bis sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu.